Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini berkaitan dengan teks pokok yang berwujud atau dari surah Al-Alaq. Yang teks pokok kita adalah surah Al-Alaq. Kita akan mengkaji dari aspek bahasa untuk memahami maknanya, lalu kemudian nanti kita kaji beberapa hal yang berkaitan dengan kaidah kebahasa Araban. Untuk mengawali kegiatan kita pagi ini, mari kita kembali membaca surah Al-Alaq sambil meresapi maknanya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya, baik. Dari segi makna sudah kita kuasai semua ya, insya Allah. Tapi kalau ada yang terlupa boleh ditanyakan kembali. Kemudian meningkat berikutnya dari segi arti sudah, kita meningkat ke aspek bentuk. Ya. Ada yang sudah kita pelajari, kalau ada kata-kata yang diduga merupakan bentuk 1, 2, 3, 4, 5, ya perlu kita munculkan menjadi fokus perhatian kita. Lalu berikutnya nanti ke jenis ya secara bertahap, lalu ke posisi kata dalam kalimat walaupun mungkin belum secara gamblang bisa kita jelaskan, tapi itu sudah kita rasakan di dalam pemahaman kita. Dan yang terakhir dari 4 sehat 5 istimewa kita adalah aspek keindahan makna dan bunyinya ya, aspek keindahan makna dan bunyinya. Untuk aspek keindahan makna dan bunyi serta kedalaman maknanya. Untuk kedalaman makna nanti ada tafsir yang akan membantu kita semua memahami lebih lanjut ya. Tafsir akan bantu kita memahami lebih lanjut. Posisi bahasa Arab Qur'ani dikaitkan dengan tafsir adalah ini merupakan bahasa Arab yang secara langsung berkaitan dengan pemahaman tafsir Al-Qur'an. Karena saking eratnya, banyak orang yang menduga bahwa belajar bahasa Arab Qur'ani itu maksudnya belajar tafsir Al-Qur'an. Padahal itu tidak demikian. Ya, tidak demikian, bahwa belajar bahasa Arab Qur'ani itu bukan belajar tafsir. Belajar bahasa Arab Qur'ani itu bukan belajar menerjemahkan, belajar bahasa Arab Qur'ani itu bukan belajar nahwu sorob bahasa Arab, tetapi belajar bahasa Arab Qur'ani itu artinya kita belajar untuk memahami bahasa Arab yang Qur'ani. Ya, Qur'ani itu bukan berarti hanya Al-Qur'an, Qur'ani itu memang dominan Qur'an, tapi ada juga doa-doa, ada juga bacaan-bacaan, wacana keislaman yang ajarannya berkaitan dengan prinsip-prinsip keislaman. Kalau prinsip keislaman ya Al-Quran, tapi tidak harus berkaitan langsung dengan teks Al-Quran. Itu ya, Ibu. Ada yang mau dikonfirmasi sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau tidak. Kalau tidak, coba Ibu dengan keterbatasan kita, perhatikan akhir dari ayat-ayat. Ya, perhatikan akhir kata terakhir dari ayat demi ayat yang ada dalam surat Al-Alaq ini. Ayat yang pertama, kata terakhirnya apa?
Kof. Bagus. Udah loncatannya luar biasa. Kata Salah ya, terakhirnya kop. Bagus itu. Artinya Ibu menjawab dua sekaligus, yaitu kata terakhirnya adalah kholak, huruf terakhirnya adalah kof. Oke, bagus ya. Maaf. Oke. Baik. Ayat yang kedua, kata terakhirnya? Alaq. Iya, bagus. Huruf terakhirnya? Kof. Iya, bagus. Ayat yang ketiga, kata terakhirnya adalah? Al-akram. Iya. Huruf terakhirnya adalah? Mim. Mim. Oke. Berikutnya? Bil qalam. Iya. Hurufnya mim. Iya. Berikutnya? Yang terakhir ya lam. Hurufnya mim. Iya. Baik. Itu kan dari segi sastra itu yang kita dulu kenal dengan ada sajaknya. Gitu. Atau apa istilahnya itu rima ya, rima atau apa namanya itu? A, B, B itu apa kita kenalnya istilahnya? Ya, saya paling dekat itu ya saja. Yang paling dekat ingatnya saja gitu. Ya, A, B, B, B. Intinya. A, B, B, B. Sehingga itu dari segi bunyi jadi indah gitu. Dari segi bunyi jadi indah. Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Ada yang dikenali bentuk-bentuknya? Bentuk berapa? Apa bentuk 1, 2, 3, 4, 5? Misalnya di ayat yang pertama, dikenali ada bentuk berapa di situ? Bentuk Ikro, bentuk 5. Di kata apa bentuk 5? Ikro. Iya, bagus. Ada bentuk berapa lagi di situ? Bentuk 1. Ada bentuk 1. Bentuk 1 dikenali di mana? Kolak. Iya, bagus. Ada lagi bentuk lain yang dikenali pada ayat yang pertama? Bentuk nggak ada. Sudah itu? Baik. Iya. Yang di ayat yang kedua, ada bentuk berapa yang dikenali di situ? Bentuk 1. Bentuk 1. Pada kata apa? Kolako. Ya, bagus. Ada bentuk berapa lagi? Nah, ini bentuk berapa? Yang terakhir tuh alak itu. Iya, Alak alaq. bentuk berapa dugaannya? Alak. Nggak tahu. Oh, berarti belum tahu ya. Oke, kita lihat Belum, lanjut Pak. berikutnya. Ya, kita lanjut berikutnya. Ayat yang ketiga, ada bentuk berapa yang dikenali di situ? Bentuk 5. Bentuk 5. Yang pada kata apa? Ikro. Iya, Ikro. Ada bentuk lain yang dikenali? Tidak ada. Tidak ada, baik. Itu kalau dari segi ciri mungkin tidak ada yang bisa kita kenali. Coba pertimbangkan dari aspek makna. Kira-kira ada bentuk yang diduga di situ? Akram itu akram. Akrom ya, Pak. Iya, bentuk berapa kira-kira? Ada alnya bentuk 3 atau 4 gitu ya, Pak? Tengah. Ya, dimantepin. 3 atau 4? Tiga. Ada sukun di Ada Tiga sukun di tengah, Pak. sukun di tengah. Iya. Maksudnya tengah itu gimana ngitungnya? Dari akrom ya, Pak. Akrom itu berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Kalau 4, Mana genap tengahnya? ada tengah-tengahnya? Enggak ada. Ya, oke, berarti menguat ke bentuk berapa? Empat. Ya. Bentuk 3. Enggak, bentuk 3 enggak. Bentuk. Bukan ya? Kalau bentuk 3 tadi mentok kan, nggak ada tengah-tengahnya. Iya, iya, Pak. Iya, nggak ada. Kalau bentuk 2 Jangan, bentuk 2 kan ada alif lam, udah dikunci itu. Enggak ada Kalau ya. itu ada alif lam, udah dikunci itu. Kuncinya Iya. itu antara 2 kamar aja itu. Mau masuk kamar 3 atau masuk kamar 4. Ketika kamar 3 nggak bisa, maka itu berarti 4. kamar 4. 4. Apa sih maknanya? Mulia atau pemurah. Mulia. Pemurah. Murah. Pemurah. Cocok tuh. Ya, cocok itu sifat. Iya, sifat. Oke, baik. Yang 4. Berikutnya, ya, yang keempat, ayat yang keempat, Alama. Alamat. Alama bentuk bentuk berapa?
Bentuk satu. Ya, bagus. Yang lain apa ada bentuk lain yang dikenali? Yang terakhir itu ya lam. Oh, udah pindah ke terakhir. Yuk, kita pindah ke yang terakhir. Alama juga. Satu. Alama bentuk Ada lagi satu. bentuk lain? Ya lam bentuk 2. Iya, ya alam bentuk 2. Baik, gitu. Secara bertahap nanti ya, pengenalan ini akan ada, perannya akan ada. Bahkan perannya nanti ya berbeda-beda ya tingkatnya, tergantung pada konteks pembicaraannya, Dan itu bisa berarti perannya bisa dari sangat penting sampai perannya biasa. Sehingga memahami bentuk, ibu-ibu, kami sampaikan, memahami bentuk itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan kalau kita ingin pemahaman kita lebih baik, gitu ya. Kalau kita ingin pemahamannya lebih baik. Tapi kalau sekedar paham, itu tidak ngerti arti Al-Quran juga kan bisa kita paham. Loh, gimana caranya ngerti tapi tidak tahu arti Al-Quran? Dengarkan aja ceramah Ustaz. Nggak ngerti kita. Ini ayat berapa, bunyinya bahkan kadang-kadang nggak kita tahu itu bunyinya. Karena gitu apa yang dia baca itu. Karena nggak bisa baca Al-Quran. Tapi kita paham bahwa konteksnya ini Ustaz sedang menjelaskan makna Al-Quran. Dalam bahasa Indonesia kan kita paham, jadi oh begitu isi Al-Quran gitu. Surat apa nih? Surat Al-Alaq. Oh itu isinya surat Al-Alaq, bicara tentang ini gitu. Jadi bisa saja gitu bahwa itulah bentuk keistimewaan dari Al-Quran. Al-Quran itu bisa dimengerti oleh orang yang bisa membacanya, bahkan orang yang tidak bisa membacanya. Al-Quran itu bisa dimengerti oleh orang yang paham bahasa Arab, juga oleh orang yang tidak paham bahasa Arab. Tapi kalau kita boleh memilih, artinya punya kesempatan untuk memilih menjadi lebih baik, tentu kita ingin menjadi orang yang bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran. Nah, alhamdulillah ya kita termasuk yang ditakdirkan oleh Allah untuk berkesempatan memanfaatkan bagian dari waktu kita untuk mewujudkan keinginan tersebut. Bisa membaca Al-Quran sekaligus memahami maknanya. Insya Allah, amin. Baik. Ini ibu-ibu, ini yang berwarna merah, itu indikasi bahwa kata itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya, bahkan kata isim juga udah jadi bahasa Indonesia sebenarnya. Cuman dalam konteks bahasa Indonesia, isim itu punya istilah tersendiri. Mirip seperti jimat, seperti rajah gitu ya. Orang Indonesia terdengar, wah dia lagi nyari isim kemana? Nyari isim ke Banten, jauh banget nyari isim. Kalau kita buka Al-Quran aja udah ketemu. Jauh banget ke Banten nyarinya. Ya ternyata isim dia beda maknanya. Isim dia beda maknanya. Itu seperti rajah dan sebagainya. Termasuk ini itu ya, Bumia mau lancar nggak bisnis dagangnya? Gitu. Mau katanya. Dikirain mau dikasih tips bagaimana promosi yang efektif untuk meningkatkan omset. Katanya saya punya isim nih. Dapat dari guru di Banten. Ngapain jauh-jauh nyari isim Banten? Itu Zoom aja sama Pak Guru udah dapat isim. Ini beda nih. Bapak katanya isin-isinan aja, isim begitu. Baik, kita lanjutkan, ibu-ibu. Kita ke Tanmiyatul Mufradat sekarang. Yang pertama dari ungkapan Bismi Rabbik. Ada berapa kata di situ? Dua. Ada 2 kata. Yang lain ada berapa kata di situ? Potongan itu 2 potongan. Potongan 3 potong. Kakaknya 1, 2. Ada berapa kata di situ? Katanya ada 4 Pak Guru. Ada 4, baik. Ya. Kata yang pertama apa? Bi. Ya, kata yang kedua? Ismi. Kata yang ketiga? Robbi. Kata yang keempat? Pa. Ya, baik.
B nanti kita akan dalami. Insya Allah ini materi yang disusun Prof. Hidayat luar biasa menurut kami. B nanti akan ada di dalami. Ismi sudah kita bahas pada pelajaran kita yang sebelumnya. Atau kita bahas lagi. Kemudian ada Rob, kemudian ada Kaf. Kaf kita bahas ya. Yang pertama kita bahas dulu ya untuk kata Rob. Ya, kata Rob. Kalau kata isim kan kemarin ada ismi dan ada ismuk ya. Ini tambah lagi sekarang untuk kata Rob. Ya, untuk kata Rob. Apa maknanya Rob? Tuhan yang Tuhan. menciptakan. Rob itu Tuhan. Tuhan. Nah, kalau pada pelajaran sebelumnya kita punya ismi, kata isim kalau diganti dengan Rob, maka kata tersebut akan melahirkan ungkapan Robbi. Ya, maknanya Tuhanku. Kemudian kalau pada pelajaran atau pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari ismuk, maka ini bisa kemudian pola yang sama, gabungan kata, melahirkan ungkapan Robbuk. Pelajaran sebelumnya kita udah bisa membedakan ya, Robbuka Kak dengan Ki ya. Sudah. Bisa, insya Allah. Untuk Zakar dan Mu'anan. Iya, Zakar. gitu ya. Mana. Jadi kadang-kadang kata guru saya itu ya bercanda aja. Ya Kak Ki itu laki perempuan, itu kan ibarat antara suami dan istri itu. Ya, dalam arti bahwa Ki satu di depan, satu di belakang, walaupun tidak bisa dipisahkan. Katanya begitu. Jadi kalau istri marah, suami jangan ikut-ikutan marah, bubar itu kalau begitu. Katanya begitu. Atau sebaliknya, gitu. Kalau ada suami yang pendiam, istri jangan juga pendiam gitu. Rumah jadi terasa sepi banget. Nanti kalau suaminya keluar rumah cari nafkah, istri juga jangan tiru suami setiap waktu keluar rumah cari nafkah. Nanti karena dua-duanya nggak ada di rumah, butuh itu cari yang lain gitu. Karena itu nih katanya kaki itu seperti suami dan istri, putra dan putri, saling membutuhkan, ada kaitannya karena ada kamu, kemudian ada K dengan Ki-nya. Jadi Robbuka. Nah, ada yang baru ini sekarang ada Robbuna. Apa yang baru? Robbuna. Nah. Robbuna bermakna Tuhan kami. Ya, sudah kita bahas juga singgung sebelumnya. Nah, ada berapa huruf? 2. Nah, ada berapa huruf? 2. Nah, 2 huruf, Pak. Ya. Nun dan 2. alif. Nah, ada 2. Nun dan alif. Ada 2, iya. Ya, perhatikan Nun dan itu. alif. Ya, perhatikan itu karena tidak terbaca, ya. Sesudahnya kan namanya alif, tidak ada bunyinya, sehingga kadang-kadang itu dianggap nggak ada. Seolah-olah yang ada nunnya saja. Iya. Ya. Seolah-olah yang ada nunnya saja. Oke. Walaupun demikian, itu mengisyaratkan bahwa nun itu yang dominan. Tadi ingat itu 2 huruf. Huruf yang paling penting berarti huruf apa? Nun. Nah, berarti ini mengisyaratkan bahwa kalau ada nun gitu ya, ada nun itu juga bisa mengisyaratkan memiliki makna kami. Bahasa Indonesia apa sinonimnya kami? Kita. Bagus. Jadi na dalam bahasa Arab itu bisa dimaknai kami, bisa dimaknai kita dalam bahasa Indonesia. Nah, ibu-ibu membedakan atau menganggap 2 kata tersebut sama persis? Sama. Ya, sama Apa kita dan kami? Enggak sama persis, Pak. Enggak sama persis. Ya. Enggak. Apa bedanya antara kami dan kita dalam bahasa Indonesia? Kalau kami, Pak Guru nggak termasuk. Kalau kita, Pak Guru termasuk di dalam pembicaraannya. Itu berarti Sama-sama kaitannya termasuk, dengan Bu. cakupan ya, cakupannya ya. Iya. Nah, Sama-sama. Iya, ya. kalau kami berarti itu
merujuk kepada yang sama dengan pembicara gitu ya. Misalnya Iya. kalau yang mengatakan kami itu adalah murid, berarti maksudnya kami adalah murid saja. Guru Murid tidak saja, ya. masuk gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti yang berbicara mengatakan kami mengizinkan anak-anak untuk liburan, itu berarti kalau itu berarti guru yang bicara, maka murid-muridnya tidak termasuk. Artinya apa? Muridnya libur, gurunya tidak. Nah, karena kami mengizinkan murid-murid libur, ya murid-muridnya yang libur. Nah, tapi kalau mengatakan besok kita libur, Semuanya. Berarti gurunya ikut libur. gurunya ikut libur. Kalau dalam bahasa Arab sama aja. Bahasa Arab sama aja. Nah, lalu dari mana kita paham itu kami atau kita? Lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Maka Bung Karno ketika berpidato untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia, dunia kan tidak termasuk ke dalam bagian dalam Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, tetapi dunia bukan Indonesia. Kepada bangsa-bangsa lain. Maka mengatakan apa? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Tapi pada waktu Bung Karno berbicara kepada rakyat Indonesia tentang tantangan yang harus dihadapi, diantaranya beliau mengatakan kita gitu menghadapi musuh dari luar lebih mudah daripada menghadapi musuh dari diri kita sendiri. Kita kayaknya Bung Karno itu sudah ngasih tahu itu kepada musuh-musuh dari luar, udah Indonesia nggak usah dijajah lagi, udah sadar kemerdekaan. Kalau gitu gimana cara kita menguasai bumi, air, udara yang ada? Udah dari internal mereka aja. Itu suruh ada wakil rakyat bikin undang-undang yang membolehkan bangsa luar untuk mengeksploitasi tanah kekayaan alamnya. Gitu. Maka bisa jadi itu terjemahannya. Kita yang punya emas, Amerika yang kaya. Kita kan emas banyak banget, apalagi kalau di Jawa. Tapi kok kita mestinya di Jawa berkilo-kilo, Pak. mestinya kan bangsa Indonesia ini yang jadi bangsa kaya. Kalau emas yang ada di Papua dan di daerah lain itu ya dikelola untuk kesejahteraan. Tapi katanya kita nggak punya alatnya, nggak punya sumber dayanya. Ya kalau gitu kan mestinya sabar dulu, jangan dikelola begitu aja. Kita siapkan sumber dayanya. Ini kan nggak. Nyataannya udah pada pinter, orang-orang pinter nggak kembali ke Indonesia karena nggak dipakai oleh negara. Ya kata kita begitu. Baik itu ya. Nah berikutnya tadi saya lanjutkan sedikit bahwa nah yang seperti ini tuh, bermakna kami. Tapi yang paling penting adalah nun. Tuh. Ya, nah ini ada di depan apa di belakang? Belakang. Depan. Di depan. Yang nak nih. Depan apa belakang? Oh, di belakang. Nah, Di ini ya. belakang. Di belakang kata. Nah, belakang kata ini. Belakang. Tapi kalau dari bahasa Indonesia ini namanya depan ini, nah ini karena dari kiri kita ngelihatnya. Iya. Nah, tapi kalau bahasa Arab dia di belakang karena lihat dari kanan. Nah, supaya nggak tabrakan dengan na pendek, maka kita buat saja untuk memudahkan bahwa kedua kata tersebut, ingat ya, kami sebut kata dan jangan heran kalau dalam bahasa Arab itu satu huruf bisa jadi satu kata. Iya. Satu kata. Na dengan na itu bisa mengindikasikan bahwa ada makna kami atau kita di dalamnya, tapi supaya jangan tabrakan, maka kita saja coba kita posisikan. Jika na panjang sudah di, gitu ya, sudah di akhir, maka na pendek jangan di akhir. Jadi di mana kita taruhnya? Benar. Taruhnya di mana yang na pendek? Kalau na-nya udah di akhir. Naruhnya di awal.
Tuh. Naruh. Jadi kalau digabung, ini bisa memudahkan kita nana. Nana. Bisa juga nuna. Nuna. Apa maksudnya? Kalau ada nun di awal atau na di akhir, bisa mengindikasikan kami atau Kita. kita. Gitu ya. Hmm. Ya, ada nun gitu ya, bermakna kami atau kita. Itu si Nana atau si Nuna. Rabbuna, Tuhan kami. Itu dia untuk pengembangan kata yang pertama. Kita lanjutkan kata berikutnya. Ya, kita punya kata allazi. Ya, kata apa? Allazi. Iya. Ingat ciri bahasa Arab yang ketiga? Itu Masdar. kata sifat. Ciri khusus bahasa Arab yang ketiga? Membedakan masdar Membedakan antara di tengah sukun, Bedakan yang mana? maknanya kata kerja yang pean. membedakan. Nah, Muannas ini masih dan nyampur nih, masih belum ajak nih ingetannya. Masih belum Tunggal ajak dan jamak. antara ciri tunggal jamak bahasa Oh, Arab tunggal dan kedua, jamak. dan bentuk. iya. Kemudian bentuk tiga, Ya. kemudian ciri bentuk tiga. Ya. Masih Ya. ini, masih belum. Bentuk Keluhnya belum rigid ngingetnya. Jadi Iya, tiga betul. beda ya. Maksudnya Iya. kalau kita mengatakan ciri bahasa Arab yang ketiga, Tunggal dan jamak. Ada sukun. Bedakan Tiga. untuk mufrad Tunggal dan jamak. jamak. bentuk tiga dan ciri bentuk tiga. 3. 3. Coba kita lihat ya. Kalau kita mengatakan ciri bahasa Arab yang ketiga adalah dibedakan. Bedakan Tiga. bentuk mufrad, tunggal dan jamak. Hah? Banyak itu. Mufrad jamak. Tunggal dan jamak. mufrad dan jamak gitu. Sama. Kalau kita mengatakan bentuk tiga, maka maksudnya adalah Masdar. masdar. Oh, Ya. Masdar ya. Kalau kita mengatakan ciri bentuk ketiga, maka yang Ah, dimaksud adalah mufrad dan Dan jamak. jamak. bukan. Ada Masdar. sukun di tengahnya. Ada sukun di tengahnya Oh, gitu. ciri Iya. bentuk 3 ya. Itu namanya Ciri. ciri bentuk Iya, tiga. ya. Iya. Iya, nggak apa-apa kan. Itulah hikmahnya kita kalau sering ulang-ulang itu nanti. Lancar Iya. kaji karena diulang. Terus Lancar kata kaji orang Padang karena apalagi diulang. Bu Fauzia? Lancar jalan. Kenapa Pak? Lancar jalan? Lancar jalan karena dilalui. Iya, bagus. Lancar kaji karena diulang-ulang. Lancar jalan karena Karena dilalui. dilalui. Mm-mm. Lancar kaji karena karena diulang-ulang. diulang. Terus kata orang Betawi apa katanya? Allah biasa karena bisa. Nah, Allah bisa karena Awak biasa. bisa karena biasa. Mm-mm. Ah. Itu bahasa apa tuh kalau Allah bisa karena biasa? Awak bisa karena biasa. Itulah dia. Itu luar biasa nenek moyang kita itu. Zaman dahulu sudah punya pemahaman begitu. Belakangan hari orang Barat datang dengan teori behaviorisme. Dianggap teori. Cuman kita kan lemahnya nggak pakai tulis kita, nggak pakai buku, nggak pakai teori-teorian. Jadi bukan nama kita yang jadi ilmu. Oke. Ya. Kita pakai ciri bahasa Arab yang ketiga. Dibedakan antara bentuk tunggal dan bentuk jamak. Ya, itu bahasa Arab itu kata-kata itu secara umum begitu. Artinya ketika kita melihat sebuah kata, itu akan maksimal penguasaan kita kalau bilang begini. Oh, ini tunggal nih, jamaknya apa ya? Kalau kita tahu itu maksimal tuh. Oh, ini mudzakkar nih, muannasnya ini nih. Itu akan maksimal tuh. Tapi tidak harus tidak harus digeber ya, tidak harus digeber. Ya secara bertahap ya, secara bertahap nanti. Alladzi tadi apa maknanya? Yang. Yang. Nah, baik. Misalnya dalam contoh kalimat alladzi khalaqa. Apa maknanya? Yang mencipta. Yang telah menciptakan. Yang telah Yang telah menciptakan. Nah,
Alladzi tunggal, jamaknya alladzina. Apa jamaknya? Pakai iya. Alladzina. 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 Nah, kita lihat. Ya, alladzina. Coba kita lihat contohnya, dibaca samping contohnya sebelah kiri ini yang saya tunjuk. Allahul ladzi khalaqal insana. Iya, baik. Apa maknanya ungkapan tersebut? Allah yang Allah telah menciptakan Iya, manusia. Allah yang telah menciptakan manusia. Manusia. Bu Tini termasuk yang izin menyimak enggak? Enggak, itu Oh iya, saya ingin dengar suara Bu Tini, jarang nih Bu Tini. Sinyalnya jelek banget Ustaz. Ntar ada ntar nggak ada. kita nggak nyanyi, Bu. Sinyalnya ya. Ntar suara ibu ntar ada ntar nggak ada Ustaz. Jadi saya Karena Bu Tini jarang ngobrol. Saya baru Iya. tahu kalau Bu Tini masih manggil saya Ustadz, padahal saya oh iya Pak Guru. Baik ya, kita lanjutkan ya. Allahul ladzi khalaqal insan. Saya itu kalau dipanggil Ustadz itu terkesan itu ada jarak tuh. Itu terkesan itu ada jarak. Nggak terasa akrab. Tetapi kalau dipanggil Pak Guru, terasa dekat banget. Jadi saya nggak tahu kalau orang lain ya, tapi ini kan soal perasaan. Soal perasaan. Apalagi nanti kalau saya dipanggil Habib. Apalagi panggil Habib. Pak Mahfud udah tuh Habib Mahfud MD. Ya, itu dia contoh untuk kata alladzi. Ya, berikutnya tanmiyatul mufradat kita berikutnya setelah alladzi. Tadi pada kata alladzi, aspek yang penting adalah bahwa kata tersebut tunggal dan kata tersebut jamaknya alladzina. Dalam benak kita kemudian wajar bertanya apa? Kalau alladzi tunggal, alladzina jamak, kira-kira itu mudzakar apa muannats? Nah, kan gitu di sananya. Kalau andai kata mudzakar, muannasnya apa, yang tunggal apa, yang jamak apa? Ya. Nanti akan kita temukan pada saat yang tepat. Kalau untuk sementara ini kita mantapkan pada alladzi dengan alladzi. Ya. Kata berikutnya, tanmiyatul mufradat kita adalah dari ungkapan ma lam ya'lam. Untuk ini, ma-nya dulu yang kita bahas, lamnya nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya'lamnya juga akan kita bahas lebih lanjut. Ma gitu. Sebelumnya kita memahami kata ma, maknanya apa? Apa? Malah sebelumnya siapa? Ada di sebelumnya yang kita pelajari sebelumnya itu kan yang pertama kali Iya, kita Pak Ustadz ya. Pak Ustadz lagi. Maaf Pak Guru. Ketemunya sekali sepekan ya. Ketemu sekali sepekan. Masih belum hafal Pak Guru. Pak Ustadz. Jadinya ada yang bingung. Dia mau nyebut Pak Us, ingat Pak Usgur. Pak Usgur. Cocok gitu. Pak Guru ya Pak Usgur, Guru. gitu. Nanya, Pak Usgur gitu. Apaan Pak Usgur? Tadinya mau manggil Pak Ustadz, tapi ingat kan nggak maunya dipanggil Ustadz. Ingatnya Pak Guru jadinya Pak Usgur. Pak Usgur. Baik, kita lanjutkan. Ma sebelumnya yang awal kita pahami itu maknanya siapa. Siapa? Nah, masmuk itu maknanya siapa, Namamu. namamu. Kalau saya nanya ke Bu Fauziah, kira-kira lengkapnya saya akan berkata apa? Untuk nama? Apa? Masmu. Kalau tadi kan kita Ismu. masmuk kan gitu. Masmuk. Tapi belakangan kita tahu kan mana untuk putra dan putri. Ya. Kalau nanya ke Bu Fauziah jadinya gimana? Mas Muki. Masmuki. Nah, supaya nanti jangan lupa itu ya. Ada Mas Muka, ada Mas Muki. Oke. Ada Mas Muka, Mas Muki, ada juga Masmu, ada Masku. Orang Jawa. Iya. Nah, supaya nanti ibu-ibu bisa itu
menularkan. Nah, kok nular negatif. Nah, bisa juga jadi ditularkan ilmunya kepada orang lain. Tuh, nanti kalau yang sakit, Membagi kalau ada yang berbuat baik, kita mau berterima kasih, lihat dulu dia itu mudzakkar atau muannas, laki atau perempuan. Kalau kita berterima kasih kepada laki-laki, kita mengatakan jazakallahu. Jazakallah. Kalau ke Kalau teman perempuan, sesama perempuan, jazakillah. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang ibu-ibu ke saya itu karena mereka biasanya jazaki ke teman-temannya, dibilang apa? Jazakillah ya Pak Guru. Pak gurunya udah jadi perempuan. Iya, nggak karena lihat namanya doang kayaknya. Erta tuh perempuan. Lihatnya Erta. Jazakillah Pak Guru katanya. Nah, itu jazakallahu. Jazakallahu. Kalau ke teman, misalnya ke perempuan, kita mengatakan jazakillah. Sama juga kalau sakit, temannya sakit, dia bilang apa? Syafakillah. Syafakillah. Itu kalau ke perempuannya. Tapi kalau yang sakit, syafakallah. Syafakillah. Tapi ini kalau biasa untuk mendoakan ya mengucapkan selamat bukan barokah, bukan baroki. Wah, kan udah ketemu itu jazaka, jazaki katanya. Kemudian syafaka, syafaki. Ini karena saya nggak bahas, langsung berpikir, oh kalau begitu besok, kalau yang sukses itu laki-laki, barokallahu, kalau perempuan barokillah, bukan. Kalau itu. Kenapa bisa begitu Pak Guru? Karena barokah itu kaf itu pokok, bukan bermakna kamu. Hanya itu termasuk Pokok. dalam kata itu ya Pak? Iya. Yang membedakan itu kadang-kadang dipotong. Cocoknya yang berubah itu barokallahu laka atau barokallahu laki. Itu. Laki untuk perempuan apa untuk laki-laki? Perempuan. Oh, kirain laki itu untuk perempuan. Kirain laki-laki itu untuk perempuan. Bukan ya? Iya, laki untuk perempuan apa untuk laki-laki? Laki untuk perempuan, Pak. Laki untuk perempuan, bagus. Perempuan, Pak. Ya. Laki nanti untuk perempuan gitu. Soalnya kalau perempuan untuk perempuan namanya lesbi. Ya, baik gitu ya. Itu bedanya. Jadi bukan di kap yang pada barokahnya diubah. Itu karena kreatif betul itu. Barokillah. Oh, kok jadi barokillah gitu. Kan itu ada jazaka, jazaki, ada syafaka, syafaki gitu. Barokah, baroki. Ya, ada barokah, ada baroki. Jadi nanti yang berubah di itunya, di lakaknya. Ya, barakallahu lakuma, kan beda itu. Barakallahu laka, barakallahu laki. Nah, itu dia. Apalagi ungkapan populer di masyarakat kita yang alhamdulillah ini sudah dakwah teman-teman guru bahasa Arab sudah mulai berpengaruh dan ya lewat berkat kepedulian dari para penceramah itu sebenarnya. Karena kalau guru bahasa Arab itu terbatas kelasnya terbatas ya di kelas-kelas bahasa. Tapi kalau sudah ustaz, sudah penceramah, sudah tuan guru, kiai yang menyampaikan itu bisa. Baik. Kita lanjutkan ke ma. Ma bisa bermakna sesuatu yang, bisa juga bermakna apa yang. Coba dibaca contohnya. Allamal insan Iya, bagus. Apa maknanya? Allah telah mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Iya. Allah telah mengajarkan manusia apa-apa yang
Ya'lam, mereka tidak ketahui. Waktu Bu Endang mengatakan apa-apa, itu ada pemahaman apa sehingga apanya diulang menjadi apa-apa? Ada apa ya di balik apa-apa? Apa-apanya. Ada alifnya. Nah, bukan nanyain maknya, nanyain apa-apa. Ada apa ya sehingga apanya diulang menjadi apa-apa? Insanama lam, ya lam. Karena banyak yang diajarkan Allah Ah, bagus. dalam pemikiran saya. Bagus itu tuh, bagus tuh. Karena banyak, kemudian orang Indonesia sering menunjukkan itu dengan cara mengulang kata. Mengulang. Kalau apanya banyak, apa-apa. Kalau bukunya banyak, buku-buku. Kalau langitnya banyak, Langit lain. bukan. Langit lain. Langit langit. Bukan ya. Baik itu. Allamallahul insana ma lam ya'lam. Baik, berikutnya ini ada yang menarik tadi yang kita dengar dari Bu Fauziah gitu ya. Dari Bu Fauziah. Katanya ada merekanya. Ada merekanya. Kira-kira dari mana, Bu, ada pemahaman mereka? Iya-nya, Pak, ya titik. Oh, ada ya titik. Ada ya titik. Berarti itu, Bang. Coba kita lihat ya titik yang mana? Ya'lam, Bagus. maknanya itu ya apa yang Allah telah mengajarkan manusia pakai ilmu Endang apa-apa yang pakai ilmunya Bu Fauziah mereka tidak tahu. Allah mengajarkan manusia apa-apa yang mereka tidak tahu. Nah, berarti dari apa yang tadi Bu Fauziah sampaikan berarti kita bisa dalami dari segi bahwa apa? Ya'lam ini itu masih ingat 3 huruf pokoknya? Ain, lam, mim. Bagus. Ada ain, lam, ada lam dan ada mim. Mim. Yang tidak pokok di ya'lam adalah huruf Ya, tambahan. Jadi sebenarnya nanti kalau melihat kata secara umum begini dia. Ya. Ada pokok, ada yang tidak pokok, tetapi nggak usah terlalu diseriusi gitu. Maksudnya tidak harus diseriusi bahwa kalau sudah paham, udah itu aja dulu gitu. Fokuskan dulu pemahaman. Kalau kemudian tertarik lagi untuk mengenal pokok dan yang tidak pokok, itu jadi ilmu tambahan. Karena itu kita selalu memesankan makna, bentuk, jenis, posisi, kedalaman, dan keindahan. Jadi tahapannya untuk memahami bahasa Arab ya secara ini teorinya masih tradisional sebenarnya, tapi masih walaupun tradisional kita bisa pakai itu supaya kita punya frame, kita punya panduan, kita punya guide, kita punya ancang-ancang. Bagi saya ini kami secara pribadi mengatakan bahwa frame ini, bingkai ini, ancang-ancang ini penting supaya apa? Supaya jangan belajar bahasa Arab itu udah belajar aja, nggak jelas target utamanya apa. Atau jelas target saya belajar, tetapi targetnya tidak dirumuskan dengan baik. Kalau target itu dirumuskan dengan baik, itu akan lebih mengoptimalkan hasil. Apa target kita? Yaitu 4 sehat, 5 istimewa. Saya tahu maknanya, saya tahu bentuk katanya, saya tahu jenis katanya, saya tahu posisi kata di dalam kalimat, dan saya tahu keindahan serta kedalaman maknanya, jika bisa. Tadi Bu Fauziah tadi mengisyaratkan bahwa ya ini tadi mengindikasikan apa? mereka. Iya, iya-nya mengindikasikan mereka. Mereka di sini siapa maksudnya? Manusia. Manusia. Ya, mereka maksudnya manusia.
Dalam bahasa Al-insan. Indonesia, dalam bahasa Indonesia, mereka itu namanya kata apa? Kata jamak. Kata ganti. Kata ganti. Ya, Ya. baik. Tuh, jadi kata ganti. Kata ganti jamak. Baik, kata ganti jamak. Jamak. Ya'lam itu, gitu ya. Kita lanjutkan Ya. berikutnya, bermodalkan tadi. Ya'lam bentuk berapa? Bentuk 2. Bentuk 2. Berarti ilmunya begini kira-kira. Tuh. Kalau ada huruf di luar huruf dasar di bentuk 2, kita duga huruf tersebut menandakan kata ganti. Bisa diulangi? Jika ada Ada di luar huruf dasar bentuk 2, maka diduga kata itu kata ganti. Maknanya Ya, yang lain coba apa tadi yang tertangkap? maknanya kata ganti. Apa tadi yang lain? Apabila di huruf jika ada tambahan huruf di luar huruf dasar bermakna kata ganti. Diduga kata ganti. Bermakna kata Ya, ganti. baik. Nah, baik. Itu udah dapat ide dasarnya. Cuman yang perlu lebih teliti lagi itu apa ya? Huruf tersebut menandakan gitu ya. Jadi Menandakan. posisinya tanda gitu ya. Nah, posisinya tanda. Kalau ada huruf di luar pokok, gitu ya. Bisa ya, kalau diikutin begitu ya, lebih singkat lagi ya. Kalau ada huruf di luar pokok, diduga huruf itu penanda kata ganti. Kalau ada huruf Di luar pokok, diduga huruf itu penanda kata ganti. Ini terinspirasi dari Bu Fauziah ini. Luar biasa itu kita ini. Saya bisa belajar banyak nih dari ibu-ibu. Dari Bu Endang tadi belajar apa tadi? Apa-apa. Pak Guru, kalau ada apa-apa gitu ya, berarti nanti isyaratnya kalau sedikit jangan ngomong ke Bu Endang. Pak Guru, nanti kalau ada apa-apa ngomong ke saya ya. Gitu. Itu artinya kalau sedikit jangan, kalau kan jelas pesannya. Kalau banyak tuh. Baik, mari kita lanjutkan berikutnya. Itu dibentuk berapa tadi? Bentuk 2. Iya. Nanti kita akan temukan fenomena yang sama juga ada di bentuk 1, ada di bentuk 5. Bentuk berapa? Bentuk 1 ada bentuk 5. Jadi ilmu tadi bahwa kalau ada huruf di luar pokok diduga penanda kata ganti, itu akan kita temukan di bentuk berapa saja nanti? Bentuk 5 dan 5. Coba dari yang terkecil ke besar. Bentuk 2, bentuk 5. 1 lupa. 1, 2, dan 5. Iya, 1, 2, dan 5. 5. Kalau kata orang Cina, Ji Samgo, bukan Ji Samsu. Nggak boleh ngerokok. Ibu-ibu, bapak aja nggak boleh ngerokok, apalagi ibu-ibu. Tapi banyak juga ya, ternyata keren-kerenan itu. Jadi, kalau ada huruf di luar pokok, diduga huruf itu penanda kata ganti. Nanti kita ulangi, tapi ini kebetulan muncul, jadi kita respon supaya menjadi ilmu. Ya.
supaya gitu ya, kalau ada huruf di luar pokok, diduga huruf itu penanda kata ganti. Ganti. Bentuk berapa? Bentuk 1, 1, 2, dan 5. 2 dan 5. 5. Nanti itu kita akan lanjutkan lagi bahwa kata ganti di situ bukan sembarang kata ganti. Tapi kata ganti yang lebih khusus lagi. Yaitu kata ganti apa? Kata ganti yang menunjukkan pelaku. Apa? Subjek. Kata ganti pelaku. Subjek. Jadi gimana kita ngomongnya kalau begitu? Kalau ada huruf di luar pokok, diduga huruf itu penanda kata ganti pelaku. Nah, ini bahasa Indonesia nggak ada yang begini ya. Bahasa Indonesia nggak ada. Kita baca sekali lagi contohnya. Allahul insana lam ya'lam. Bagus. Itu dia tanmiyatul mufradat kita berikutnya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, nah, ini dia kata-kata yang muncul. Qara. Ya, coba baca, silakan. Qara. Terus Yaqra'u. qiraah gitu ya. Kalau ada bunyi qiraah, Qori. terus iqra. Ya, berikutnya. Itu Khalaqa. yakhluqu. Khalaq. Khaliq. Iya, berikutnya Allama. Yu'allimu. Mu'allim. berikutnya Ya'lamu. Ilm. Alim. Ya'lam. iya, bagus. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa terus. Suasananya pagi ini terasa segar sekali dengan kehadiran ibu-ibu di ruang Zoom kita. Kalau seumpama ternyata wah lebih segar nih kalau hari Sabtu pagi, ya mungkin kita bisa pindah nanti dari malam ke pagi. Nah, dua hal yang ingin kita tegaskan, ingin kita kuatkan dari contoh-contoh ini. Apa itu? Yang pertama adalah ciri bahasa Arab yang pertama, kemudian yang kedua yaitu ciri bahasa Arab yang kedua. Sama aja dong Pak Guru. Iya, betul. Apa ciri bahasa Arab yang pertama? Berasal dari tiga huruf sama. Iya, berasal dari 3 huruf dasar. Dasar yang sama. Apa ilmunya dari ciri yang pertama itu? Bunyinya A di awal, A di akhir. Bukan. Itu mah ciri bentuk pertama tadi. Ini ilmu. Oh, Apa ilmu dari ciri yang pertama tersebut? Apa ilmu itu artinya apa yang bukan ciri ya, bukan ciri pertama ya, bukan bentuk pertama. Apa yang kesimpulan lah kalau misalnya ilmu belum lekat. Apa kesimpulan penting yang perlu kita miliki dari ciri pertama, ciri 3 huruf dasar? Jadi kalau bunyinya berbeda artinya tetap sama Pak Guru. Oke, baik. Yang waktu itu kita ungkapkan dengan 3 pengikat makna. 3 pengikat makna, pengingat yang lupa. Nah, itu dia. Pengingat yang lupa. Menjadi lupa Pak jadinya. Makanya kita ingatkan nih. Makanya kita ingatkan. 3 pengingat makna, Modalnya 3. pengingat yang lupa. Iya.
Kemudian yang kedua apa? Ciri yang kedua? Ciri yang kata yang kedua, sudah. Ya, perubahan bentuk. yang terjadi di dalam kata Ya, itu Di sendiri. dalam kata itu dalam sendiri. kata itu, Terjadi di dalam di dalam kata itu sendiri. Oke, terjadi di dalam kata itu sendiri. Apa ilmunya dari situ? Apa pelajaran penting dari situ? Itu tadi yang Bu Endang sampaikan. Mau berubah menjadi berapapun, ya, Maknanya Artinya tetap sama. berbunyinya betul. Berbunyi bagaimanapun, makna dasarnya sama. Yang berbeda adalah bentuknya. Bentuknya. bunyinya. Nah, jadi kita berarti sekarang kita akan memfokuskan pada dua hal tersebut. Nih, kata qara'a yaqra'u qira'ah, karena ini 3 huruf dasarnya sama, gitu ya. Maka semua kata tersebut Diduga memiliki makna dasar yang makna sama. Apa dasar itu? yang sama. Baca. Nah, ini baca, Baca. ini baca, ini baca. Ya. makna dasar yang sama. Jadi semua ini baca nih. Karena ada 3 huruf yang sama. Oke ya, semua ini baca. Makna dasar ya Pak ya. Makna dasar. Ya, jadi pegangan tadi. Nah, ini semua cipta. Nah, semua ini karena 3 huruf dasarnya Dasarnya sama. Kof, lam, dan kof. Ya, betul. Berikutnya, ini bahkan ini 2 kata yang banyak ini, karena 3 huruf dasarnya yang sama, semuanya tahu. Alif, lam, mim. Semua ain, Ain, lam, dan mim. Jadi ya, kita biasakan saja ini, Kalaupun nanti nggak langsung ingat, paling tidak cepat itu kalau diingat-ingatkan gitu. Itulah hikmahnya kalau kita pernah belajar gitu. Termasuk di dalamnya adalah itulah hikmahnya orang belajar agama. Apa? Katanya untuk apa belajar agama? Itu aja itu yang partai Islam korupsi juga katanya. Untuk apa belajar agama itu yang alumni madrasah pacaran juga gitu. Untuk apa? Itu yang alumni pesantren katanya itu juga. Nah, iya, betul itu. Jangankan itu dari partai Islam, dari madrasah, dari pesantren ya. Pada zaman dahulu pun sahabat Nabi kan ada yang salah kemudian ditegur gitu. Salah kemudian ditegur. Tapi apa pelajaran pentingnya? Kalau kita pernah belajar, dinasehatin jadi lebih mudah. Karena kalau untuk memperbaiki sesuatu nggak ada pondasinya, tidak ada dasarnya kan berat untuk memulainya. Kita mau ngomong apa gitu. Misalnya bilang tuh, ingat loh dosa. Dia nggak percaya dosa, gimana? Kita mau bilang apa? Ingat loh, nanti di akhirat bakal dihukum. Dia nggak percaya akhirat kan berat gitu. Ya taunya kalau itu ya paling dia takutnya kalau ditangkap KPK. Kalau ditangkap KPK tapi dia ngakal-ngakalin aja. Kenapa ya? Temenin aja KPK. Masa temen jeruk makan jeruk? Ya, termasuk begitu juga. Jadi posisinya ibu-ibu ini semua kita perlu memahami itu ya, arti penting 3 huruf dasar walaupun seperti tadi ya. Karena diingat jadi lupa, ya nanti gampang diingatkannya, gampang, cepat gitu diingetin. Gitu. Itu ya. Kemudian berikutnya, ini perhatikan qara'a, khalaqa, allama, alima, ya ini semua itu, ini yang 3 ini adalah masdar nih. Yang bentuk 3 itu adalah masdar. Ya, ada bentuk 1. Ya, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, dan bentuk 5. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Masih ingat bentuk 1 menandakan apa?
Bentuk satu Telah terjadi, telah lampau. menandakan Ya, masuk maju. bentuk lampau. empat. Bentuk lampau. Ya. Di kelas kita ini semua pernah belajar bahasa Arab sebelumnya atau ada yang baru belajar di sini? Saya baru belajar Pak Oh, Guru. kalau begitu Bu En, tolong tahan diri dulu Bu En. Oh, iya, iya. Tahan diri dulu ya Bu En. Belum, Pak. Belum. Saya Ya, belum diri pernah ya, Bu En, belajar ya. Pak. Saya Siap, belum, siap. Pak. Iya. Cuma Pak, belajar ya. bahasa Arab Qurani aja, Pak. Arab enggak Ya, Arab. jadi maksud saya baru belajar bahasa Arab pertama kali dengan saya ini. Bu Iya. Sabtiah, iya, apa Pak. kabarnya Bu Sabtiah? Bu Sabtia taziah ke Purwakarta, ada yang meninggal saudaranya, Pak. Beliau itu banyak betul itu halangannya nih. Kalau boleh curhat, saya paling khawatir dengan beliau ini. Gimana nanti perjuangannya ke depan. Tapi saya siapkan ini untuk mulai hari ini, mudah-mudahan bisa selanjutnya kita siapkan rekaman. Oh iya, Pak. Rekaman. Terima kasih. Kalau yang pertemuan sebelumnya ada ya di Bu En ya, Bu En ya, ada Iya, rekaman. iya Pak. Ya, Satu nanti rekaman. Bu En, kalau pertemuan yang kemarin, dan kita akan coba usahakan untuk setiap pertemuan kita buat rekamannya, sehingga ini saya khawatir kalau Bu Sabtia dan yang lain kalau berhalangan lalu tidak mempunyai solusinya gitu. Inilah mudah-mudahan bisa jadi solusi sehingga kita bisa terus istiqomah berlanjut. Ini seperti perjuangan para kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah untuk memperjuangkan cita-cita mulianya gitu ya. Dan itu akan terus bertahan sampai akhir hayat kita sesuai dengan kemampuan kita ya. Ya, bentuk satu, ada bentuk satu, menandakan apa bentuk satu? Menandakan Ya. Terus lampau, menandakan lampau Pak Guru. ya, lampau. Terus kalau bentuk dua Sedang dilakukan atau sedang dilakukan. yang sedang, biasa. akan, biasa. Lalu bentuk tiga Itu Masdar menandakan yang masdar dibendakan. verbal Iya, yang baik. dibendakan. Terus berikutnya bentuk empat Kata sifat. Sifat. iya. Terus berikutnya bentuk Kata lima yang kelima, Perintah. Perintah. iya, gitu ya. Itu dia yang perlu diperhatikan berikutnya. Dalam arti apa? Pentingnya dalam arti apa? Kita akan berkata begini. Tadi untuk qoro'a, ya, mana dasarnya apa? Baca. 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 Mana dasarnya baca. Lalu dia bentuk satu. Maka bisa kita memahami qoro'a bermakna Telah Baca. baca. ya, Baca. Telah bermakna membaca. telah membaca. Nah, kalau kholq, tadi mana dasarnya apa? Kholq? Cipta. Cipta. Bentuk berapa? Kol bentuk tiga. Bentuk tiga. Fol. Maka akan melahirkan makna Cipta. ciptaan gitu ya. Ciptaan. Bisa mencipta, bisa ciptaan gitu ya. Qoro'ah, kiro'ah bisa membaca, bisa bermakna bacaan. Ya. Taklim bisa bermakna mengajarkan, bisa bermakna pengajaran. Ya. Ilm, ya, ilm bisa bermakna mengetahui, bisa bermakna pengetahuan. Iya, bisa bermakna pengetahuan. Pengetahuan. Apa kaitannya dengan penjelasan kita yang tadi? Ya, kaitannya adalah memahami makna bahasa Arab itu tidak yang kita maksud di sini adalah yang maksimal ya, yang maksimal atau yang ideal. Memahami bahasa Arab yang maksimal itu tidak cukup hanya mengandalkan arti kata. Sehingga dalam posisi ini kalau sekarang di pasaran artinya di masyarakat umum itu sudah banyak kita temukan Quran terjemah perkata,
Itu sangat membantu untuk kita. Ya, kalau ibu-ibu punya rezeki dan belum punya Quran terjemah perkata, bagus kalau memilikinya. Bagus kalau memiliki itu. Atau kalau ada selain Quran terjemah perkata, dulunya Quran terjemah secara keseluruhan. Kenapa ada Quran terjemah perkata? Terlihat bahwa semakin akhir ini memang ya ibaratnya lah, semakin tinggi kelasnya seseorang, ujiannya juga semakin berat. Nah, semakin kondisi umat Islam semakin sulit, semakin akhir-akhir ini, tapi semangat umat Islam belajar agama juga semakin tinggi. Makin tinggi, termasuk kita ini. Dulu kita waktu masih muda enggak tuh ngelirik belajar bahasa Arab. Ya, tapi sekarang udah semakin sadar ya kita belajar bahasa Arab kan. Begitu juga untuk konteks umat Islam. Dulu Quran tidak ada yang diterjemahkan. Dulu Al-Quran tidak ada yang diterjemahkan. Karena kebutuhan masyarakat pada waktu itu kalau memahami Al-Quran dengan mendengar penjelasan dari kiai, dari ustaz sudah dapat. Belakangan ada umat Islam ya. Saya kalau nunggu pengajian ada saat-saatnya saya ingin mengerti itu. Ingin mengerti secara sendiri gimana ya. Ustadznya kan besok ngajinya, tapi sekarang mau. Maka hadirlah Quran terjemah per kalimat dulu. Ya. Bagus. Memenuhi harapan sebagian umat Islam. Belakangan hari ada yang mengatakan, saya juga makin penasaran nih, cinta nih pada Al-Quran. Yang ini artinya apa ya? Ini yang artinya mana ya sebenarnya? Maka hadirlah Quran terjemah perkata. Itu udah bagus, sangat membantu. Tapi lebih lanjut lagi, sesungguhnya kita itu di samping arti perkata, kita juga perlu menambah lagi ini pemahaman kita sehingga semakin mendalam dengan mengenali bentuk kata. Dan itulah yang kita pelajari sekarang. Ya, itu ya, ada bentuk lampau, sekarang, akan, biasa, kemudian ada masdar, ada kata sifat, dan ada bentuk perintah. Di bawah itu kayak Coba berkenan Ibu sekalian untuk membaca ulang di buku kita, halaman 10 atau halaman 11, kalau sama dengan buku yang saya. Apa yang dibaca? Halaman 12 coba dilihat. Penjelasan tasrif katanya. Penjelasan tasrif. Ya. Apa katanya? Bentuk 1 Penjelasan lampau. Iya. Bentuk 1 menunjukkan masa lampau. Bentuk 2 menunjukkan kebiasaan atau masa sekarang atau masa yang akan datang. Bentuk 3 kata kerja yang dibanggakan atau masdar, infinitif, verbal, noun, and gerund. Iya, baik. Bentuk 4 kata sifat. Bentuk 5 kata kerja perintah. Baik. Ini adalah dasar. Ini adalah penting. Ini sejalan dengan prinsip pantas, yaitu pemahaman terbatas. Bukan hanya 5 ya. Untuk kata-kata dalam bahasa Arab bukan hanya 5. Bukan hanya 5. Masih ada bentuk-bentuk yang lain, tetapi di antara sekian bentuk yang ada, 5 bentuk inilah yang dianggap sebagai dasar, sebagai yang sangat ya, sebagai sesuatu yang sangat penting ya, sesuatu yang sangat penting untuk dikuasai. Baik. Coba sekarang dimasukkan secara bergantian, silakan siapa yang mau mencoba menunjukkan, menggabungkan untuk setiap kata pemahaman 2 aspek tersebut, yaitu makna dasar sekaligus makna yang lahir dari pemahaman bentuk.
diartikan ya, Baca per Pak? kata ya, baca per kata lalu diartikan. Misalnya qoro'a, bacalah. Yaqra'u, sedang membaca. Qira'ah, bacaan. Qori, pembaca. Iqra, bacalah. Iya Pak Guru. Coba gimana? Qoro'a? Qoro'a, telah membaca. Iya. Yaqra'u, sedang membaca. Iya. Qira'ah, pembaca. Membaca Bacaan. dan bacaan. Bacaan ya? Membaca. Bacaan. Qori baru pembaca ya. Iqra, bacalah. Iya, baik. Berikutnya, yang kata berikutnya. Saya Pak. Silakan. Yang lain. Yang bergantian boleh. Bergantian. Mana nih? Bu Endang. Silakan Bu Endang. Yang robuka gitu ya Pak Ustadz? Yang mana sih? Pak Guru, maaf Pak Guru, aduh lupa melulu. Kholaqo. Yang mana sih? Yang kedua. Tasrif halaman 11. Kholaqo. Di layar, Mbak. Oh ya, kholaqo. Telah menciptakan. Yahluku. Sedang menciptakan atau akan menciptakan. Kholaq. Senantiasa yang menciptakan. Kholik, pencipta. Iya, bagus. Nah, kita coba ini hol yang bentuk 3. Apa tadi? Bentuk 3 itu ciptaan. Tadi apa? Bentuk 3 itu apa katanya? Masdar. Masdar yang dibendakan. Oke, coba ulang lagi. Coba dibaca lagi. 3 itu apa? 3 itu? Kholq. Bukan, penjelasan dulu. Bentuk 3, apa katanya? Bentuk 3 adalah verbal yang dibendakan. Ya, bagus. Jadi kita tulis ya. Nah, 3 tulis ini. Jadi ada Oke, gitu ya. Ayo. Berarti bercabang 2 dia. Bercabang 2 maksudnya apa? Satu sisi bisa kita pahami dengan bentuk verbal, kata kerja. Satu sisi bisa dipahami dalam bentuk kata benda. Nah, itu. Nanti mana yang kita pakai gitu ya? Apakah maknanya dalam bentuk kata kerja ataukah yang maknanya dalam bentuk kata benda? Itu nanti tergantung konteks dan konteks termasuk enaknya bagaimana. Berarti kalau demikian kholq ini apa gitu. Kholq berarti ciptaan. Bisa yang menciptakan. Pakai ada yangnya, Bu. Oh, ada ke atasnya. Berarti pakai yang enggak? Pakai yang enggak? Ciptaan aja kali Pak Guru. Kata ciptaan benda. aja satu.
Menciptakan. Kalau kata Menciptakan. bendanya. Penciptaan. Menciptakan. Kalau kata verbalnya pencipta. Bagus, mari kita cek ya. Verbalnya pencipta. Mencipta 4. Nah, kalau bendanya, Ciptaan. iya bagus ya. Itu artinya ini sebuah hal capaian yang bagus nih Bu Endang. Dalam arti apa? Itu bahwa wawasan kita itu bisa menerima satu kata kok bisa dimaknai macam-macam gitu. Itu suatu hal yang bagus tuh kalau belajar bahasa. Karena saya amati ya sebagai guru bahasa, saya juga guru bahasa Inggris juga ya, walaupun tidak sebagus jadi guru bahasa Arab karena lebih banyak sehari-harinya itu jadi guru bahasa Arab. Saya amati bahwa di antara kesulitan kita orang Indonesia belajar bahasa Arab maupun bahasa Inggris adalah karena kita nggak fleksibel di dalam memahami sebuah kata. Tidak fleksibel. Kita itu kecenderungannya memahami kata itu diterjemahkan dan dihafalkan. Iya, dihafalkan. Sehingga seolah-olah kalau udah satu kata dapat, ya udah itu ya. Itu yang apa namanya? Tadi yang karena tidak fleksibel, jadi kemudian kecenderungannya adalah ada makna, kemudian makna tersebut dihafal mati, seolah-olah setiap kali ketemu itu maka hanya itulah maknanya gitu. Ya, bagus, mari kita amati ya. Yang pertama, masdar dipahami dalam bentuk kata verbal, kata kerja lah bahasa Indonesia kita ini. Berarti bukan pencipta kali Pak Guru ya? Bagaimana jadinya? Menciptakan. Mencipta. Apa? Menciptakan. Aduh, Bu Yayu, ntar. Suara Ibu menabrak suara Bu Endang. Sama. Mencipta Pak Guru. Apa? Mencipta. Iya, bagus. Jadi ini kita revisi, jadi mencipta. Revisi, jadi mencipta. Ya, nanti bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan dengan konteksnya. Gitu ya. Nah, coba dari awal bagaimana jadinya? Dari holak. Iya. Holako. Tutup. Artinya Tutup ini. cipta. Ingat bentuk. Ingat makna dasar, ingat makna bentuk. Ciptaan. Holako. Ciptaan. Bukan kan? Holako. Ibu fokus ini. Mohon yang lain dulu ya. Mohon yang lain untuk itu ya. Saya sebentar ya biar membantu saya moodkan dulu. Holako telah menciptakan. Iya, terus? Ya, luku artinya yahluku. Ingat makna dasar dan ingat makna bentuk. Ciptaan yahluku. Yang holako telah menciptakan. Ya. Yang kedua sedang menciptakan. Bukan ya Pak Guru ya? Enggak apa-apa, nanti dialognya nanti yang ada dalam pikiran Ibu aja dulu, dibiarkan lepas gitu. Nanti kita bisa diskusikan, Yahluku. Sedang menciptakan atau akan menciptakan atau biasa menciptakan. Oke. Holki mencipta atau ciptaan. Iya, terus. Kemudian holik.
pencipta. Iya, bagus. Ada yang masih meragukan dari apa yang Ibu sudah pahami? Ya, yang ini Pak Guru yang kedua. Iya, baik. Coba dilihat di situ. Yakhluqu itu kalau bentuk dua ada makna apa di situ? Sekarang, yang akan datang, atau biasa. Sebentar dulu. Ibu pakai buku yang ini ya, yang edisi terbaru bukan? Saya saya pakai kirim. buku ini nih Pak Guru nih. Yang saya kirim apa Ibu udah dapat lain sebelumnya? Ini buku yang dari Pak Guru ini. Oh, Saya nggak pertama punya. kebiasaan ya, situ ya. Ya, Kenapa itu tadi ada kata verbal? Karena saya di buku terbaru nggak muncul kata verbal ya. Kata kerja yang dibendakan gitu. Jadi verbal itu ada dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris ya. Kata kerja yang dipendakan. Ya, kebiasaan sekarang akan datang gitu ya. Nah, ini kalau kita munculkan ketiga-tiganya dalam pemahaman kita itu sudah bagus. Tapi nanti mana yang akan kita pakai tentu ya, mana yang kita pakai itu tentu akan disesuaikan dengan konteksnya. Misalnya kalau untuk Allah ya, kaitannya dengan Allah, mana yang akan paling cocok ya, anggap aja nih ya, paling cocok ya untuk Allah ya. Apakah Allah akan menciptakan, ataukah Allah sekarang sedang menciptakan, atau Allah biasa menciptakan? Akan menciptakan. Kholaqo. Untuk yakhluqu ya, untuk yakhluqu tadi. Oh, yakhluqu. Kan tadi pesan saya 3 makna itu kalau sudah dipahami bagus. Tetapi kalau mana yang akan kita gunakan, pahami konteks. Kalau misalnya yakhluqu ini konteksnya Allah, mana yang paling cocok dengan pemahaman kita? Apakah Allah sekarang tidak menciptakan lalu akan menciptakan nanti? Jadi sekarang nganggur nih, besok Allah akan menciptakan, ataukah sekarang nih Allah sedang menciptakan, ada sesuatu yang baru yang Allah sedang ciptakan? Itu nanti mah nggak tahu nanti mah gitu. Kemarin mah nggak tahu nggak kemarin, tapi sekarang gitu. Ataukah makna yang ketiga bahwa Allah biasa menciptakan, kemarin menciptakan, sekarang menciptakan, nanti menciptakan, kapan-kapan saja menciptakan, namanya juga biasa menciptakan. Yang mana kira-kira? Biasa menciptakan. Biasa ya Pak Guru ya. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Baik. Ya, dengan berakhirnya pemahaman yang tadi disampaikan oleh Bu Endang, maka rasanya udah cukup nih untuk belajar kita hari ini. Kecuali kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan sebelum kita tutup. Kecuali kalau ada pertanyaan. Pekan depan kita lanjutkan dengan latihan ya. Bagus kalau ibu-ibu mengawali dengan berlatih sendiri terlebih dahulu. Berlatih sendiri terlebih dahulu, tapi catatan kecil ya, kalau ingin maksimal hasilnya, hindari kebiasaan mencoret buku pelajaran. Mencatat itu di buku catatan, supaya tertib dalam berpikir, sehingga hasilnya juga lebih maksimal. Ada ibu-ibu sekalian pertanyaan yang mau diajukan terkait dengan pelajaran kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, mari kita syukuri apa yang bisa kita pahami pada hari ini, karena semuanya bisa terlaksana hanya karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita syukuri dengan Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala